Pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali, Bu. Baik sekali, Bu. Oke, baiklah. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Biar semuanya sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita doa dulu ya. Baik, Bu. Oke, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bagus, Bu, gambarnya, Bu. Permen ya, Bu ya? Mau, Bu? Ya, nah ini permen. Minta dong, Bu. Boleh sebentar setelah Warnanya menarik kegiatan. sekali. Ajar Ibu bagikan satu orang satu. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, apakah kalian pernah melihat minuman berwarna seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu, sirup. Sirup kayaknya itu. Iya. Gitu diminum, Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, warna apa saja dari minuman ini? Ada warna apa saja nih? Warna Biru, pink, kuning, Nggak ada pinknya, hijau. Maredo. Pinknya mana nggak ada pink? Udah pink, Maredo. Tidak ada pink, Nak. Oke, baik anak-anak. Kenapa minuman ini bisa berwarna? Apakah ada yang tahu? Tahu, Bu. Karena dikasih pewarna, Bu. Oh, Rasa-rasa, Bu. Ada tuan-tuan Ibu ya? Oke, baik anak-anak. Begitu, Bu. Ya, oke. Nah, anak-anak, ternyata zat pewarna itu juga sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membuat penampilan makanan dan minuman menjadi lebih menarik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang zat pewarna. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat membedakan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menyelidiki kandungan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan zat pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Dan yang keempat, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menemukan solusi pengganti zat pewarna buatan pada makanan dan minuman. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan penilaian untuk kalian berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang penyalahgunaan zat pewarna tekstil pada kerupuk. Ibu harap kalian semua dapat mengamati video ini dengan baik. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Siap, Bu. Siap. Siap. Enak sekali, Bu Guru. Benar. Maredo beli kan? Boleh. Sebentar ya, Ibu putarkan dulu video tersebut. Dan Ibu harap kalian amatinya baik-baik. Siapa yang tidak suka camilan yang satu ini? Ya, bagi sebagian orang Indonesia, kurang afdol rasanya jika makan tanpa kerupuk. Kini, seiring berkembangnya zaman, kerupuk hadir dengan aneka warna dan bentuk. Tapi siapa sangka, di balik warna-warni dan kerenyahannya yang menggoda, ada kandungan zat kimia berbahaya dalam kerupuk. Sejumlah oknum produsen kerupuk nakal diduga mencampurkan zat pewarna tekstil dan pengawet kimia. Tujuannya agar warna dan tampilan kerupuk buatannya lebih menarik mata pembeli. Penasaran akan kebenaran kabar ini, kami pun menelusuri sejumlah pasar tradisional. Tidak sulit menemukan beragam jenis kerupuk di toko kelontong dan bahan makanan mentah. Para pedagang biasanya mematok harga Rp15 hingga Rp25.000. 3 sampel kerupuk ini pun kami bawa ke Laboratorium Kimia Universitas Indonesia untuk diuji kandungannya. Pengujian ini dilakukan secara kualitatif dengan parameter pewarna tekstil jenis rodamin B dan formalin. Ketiga sampel kerupuk ini dihancurkan, kemudian dilarutkan ke dalam air mendidih untuk diambil ekstraknya. Dan ekstrak inilah yang diuji dengan kalium permanganat. Jika setelah ditetesi cairan ungu ini sampel berubah warna, maka bisa dipastikan kerupuk mengandung formalin. Hasilnya sungguh mengejutkan. Setelah menunggu 30 menit,
ketiga sampel yang diuji semuanya berubah warna. Artinya, semua kerupuk yang diuji positif mengandung formalin. Sementara, satu sampel kerupuk positif mengandung rodamin B yang biasa dipakai dalam industri cat dan tekstil. Pengawasan Badan POM. Oke, baik anak-anak, apakah semuanya sudah mengamati video tadi? Iya Bu Guru, lapar. Sudah Bu Guru. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, kira-kira apakah masalah yang ada dalam video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Warna pada kerupuk ya Bu ya? Iya. Bahaya Bu Guru. Oh iya. Kerupuk yang berbahaya. Oh iya. Terus apa lagi? Ada lagi kerupuknya pakai warna apa? Pakai warna tekstil Bu. Tekstil itu untuk apa sih Bu? Bagaimana Maredo? Tekstil itu untuk apa Bu Guru? Untuk baju. Nah, tidak digunakan untuk makanan. Itu digunakan untuk tekstil, untuk pakaian, dan juga untuk kayu. Ya, Maredo? Oke, selain itu apalagi masalah yang ditemukan berdasarkan tayangan video tadi? Selain kerupuk yang dikasih pewarna tekstil, ada lagi? Keracunan Bu Guru. Oh, bisa keracunan. Oke, baik anak-anak. Sekarang masalah yang telah kalian temukan tadi, kalian simpan dulu. Ibu bagikan LKPD dan bahan ajar kepada kalian. Apakah semua sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk membaca bahan ajar tersebut. Silakan dibaca. Baik Bu, jangan berisik ya Maredo, mau baca dulu ini. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca bahan ajarnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya, kalian silahkan menuliskan permasalahan berdasarkan tayangan video tadi yang kalian tonton ke dalam lembar permasalahan yang ada pada LKPD masing-masing. Silahkan dituliskan anak-anak. Baik Bu. Oke, baik anak-anak. Ibu, saya kelompok siapa Bu? Belum nak, sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Semangat sekali, Ria. Luar biasa semangatnya kalian. Ria, kelompok saya sudah. Ya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Kadek, Ria, Maredo, dan Musri. Kelompok kedua Sama Maredo lagi. Maredo lagi dong. ada Maui, Yusi, Prasetya, Maredo. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sekarang kalian akan melakukan praktikum dan diskusi kelompok. Nah, untuk praktikum, kelompok 1 akan mengerjakan praktikum nomor 1 dan 3 pada LKPD, yaitu larutan zat pewarna buatan ditambah kapur siri dan larutan zat pewarna alami ditambah kapur siri. Apakah sudah paham anak-anak yang kelompok 1? Paham Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Yang kelompok 2 akan mengerjakan praktikum nomor 1, nomor 2 dan 4, yaitu praktikum larutan zat pewarna buatan ditambah cuka dan larutan zat pewarna alami ditambah cuka. Apakah kelompok 2 sudah paham dengan arahan Ibu? Paham, Bu. Sudah Bu. Paham, Bu. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian silakan menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Apakah semuanya sudah siap alat dan bahan untuk praktikum? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Gelas sama sendok Apa? kan ya Bu? Maredo. Harus. Oke, baiklah. Kalau begitu Kita yang sekarang dua, harus. Sekarang setiap kelompok melakukan praktikum dan Ibu harap kalian melakukan praktikum dengan teliti karena dalam kegiatan praktikum ini Ibu akan menilai kerjasama dan keaktifan kalian dalam kelompok. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah Ibu. Paham, Bu. Paham Dan Bu. jika ada kesulitan dalam melakukan praktikum, silakan bertanya pada Ibu. Ya, Oke Bu. Siap, Bu. silakan Ayo dikerjakan. Marus, kerjain yuk. Ayo Ria, Maredo. Kita bagi tugas ya. Hari dulu lagi ya. Ibu ini Aduh, ngaduknya gimana bosen Bu? juga sama Maredo ini. Pakai Bu sendok, Melani, Nak. Ada sendoknya. yang ngaduknya berapa kali ini? Sampai berubah warna, nak. Kalau yang warna alami, sampai ada perubahan warna. Seperti itu. Kelompok 2, bagaimana? Kelompok Bisa, 2 Bu. lagi bisa Bu Yang udah. kelompok Nih. 1,
Beres Bu ini, lancar ini Bu. Oh, mantap. Maredo aja nih yang usil Bu, nggak mau kerjakan Aduh, ini. Maredo. Maredo konsentrasi ya kerjanya. Yang kelompok 2, bagaimana? Ada kendala? Aman Bu nih Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Dikerjakan dengan baik-baik ya. Ini warnanya gimana Bu sampai ini? Sampai warna apa nih Bu? Yang mana, Nak? Yang ini, yang pembuatan larutan cuka. Zat pewarna plus larutan cuka Bu. Itu zat pewarna buatan atau alami, Nak? Buatan. Yang buatan. Ditetesi saja dengan cuka 1 sendok, terus diaduk. Terus diamati apakah ada perubahan warna atau tidak. Oh, sampai berubah warnanya pokoknya ya? Ya. Gitu. Bu, kalau ada Ya, cuka, ada ya. empek-empek dong, Bu. Baca boleh. Ria ini makan aja, belum sarapan ya kamu ya? Belum. Nanti habis ini kita ke kantin. Sudah ada yang selesai melakukan praktikum kelompok 1? Apakah sudah Bu. selesai? Kita sudah Bu. Udah selesai Bu. Kelompok 2 ntar Bu, satu lagi Bu. Nih Bu. Oh ya, silakan dikerjakan Terakhir, lagi. Bu. Untuk kelompok 1, setelah melakukan praktikum, data hasil praktikum tersebut jangan lupa dituliskan pada tabel hasil pengamatan yang ada di LKPD ya. Untuk kelompok 1. Iya Bu, siap. Oke. Ya, sudah Bu. Sudah Bu nih Bu, yuk. Oke, yang kelompok 2 juga sama ya. Jangan lupa menuliskan data hasil pengamatan pada tabel pengamatan, tabel hasil pengamatan yang ada di LKPD. Aku mau tanya keterangannya di tabel ini diisi apa ya Bu? Ya, Ini di LKPD ada keterangan. Kita isi apa ya Bu? oh ya di keterangan tulis saja kalau misalnya ada warnanya yang berubah, tulis saja warnanya berubah. Seperti itu. Oh, siap Bu. Ya. Kalau berubah itu berarti apa, Bu? Ya, bagaimana Ria? Kalau berubah itu berarti kenapa, Bu? Itu karena warnanya tidak stabil. Makanya dengan berubah seperti itu. Nah. Ya, Bu. Oke. Jika sudah selesai menuliskan hasil pengamatan pada tabel praktikum, kalian silakan bersama kelompok diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Bu. Silakan dikerjakan ya. Siap Bu. Kelompok 1, bagaimana? Bisa dikerjakan? Silakan lihat jawabannya di bahan ajar. Ya, Bu. Jangan lupa buka bahan ajar ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Bu, yang tidak ikut mengerjakan tidak dapat nilai ya, Bu? Selama ini kan Ibu akan melakukan penilaian, jadi bisa tahu anak-anak mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang kerja, dan mana yang tidak kerja. Tuh Ria dengar. Jadi semuanya aktif Maredo dan dapat tidak sama ya. nilai. Ya. Oke, apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 apakah sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah Oke. Bu. Yang kelompok 2? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik. Oke. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok. Mulai dari kelompok 1 ya. Silakan ketua kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompoknya. Ya, Musitri aja, jangan Maredo ya. Maredo nanti nggak jelas lagi. Siap. Oke, ini tadi percobaannya berkaitan dengan pewarna buatan dan kapur sirih. Sampelnya ada sari kunyit, sebelum perlakuan warnanya kuning, sesudah perlakuan warnanya jadi merah bata. Kemudian ada sari daun pandan, sebelum perlakuan warnanya hijau, setelah perlakuan jadi warna hijau muda. Kemudian ada sari cabai, warnanya sebelum perlakuan merah, kemudian setelah perlakuan jadi merah muda. Seperti itu Bu ya. Iya. Selanjutnya, Kemudian ada pewarna makanan merah, sebelum perlakuan warnanya merah, setelah perlakuan warnanya tetap Bu jadi warna merah. iya. Begitu juga dengan pewarna kuning dan hijau, warnanya tetap Bu ini Bu. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Musri. Kemudian yang diskusi kelompok ini hasilnya bagaimana, Nak? Sebentar, Bu. Ini yang mana ini? Ini loh, Kelompoknya. ya, berdasarkan diskusi itu ya Bu, kalau Ya, yang ya. pewarna alami dia cenderung tidak stabil ya Bu. Warnanya ketika diberi perlakuan berubah, tapi kalau yang pewarna buatan dia stabil, tidak berubah ketika diberi perlakuan. Benar tidak Bu? Nah, Ya, setuju, benar Bu. sekali, Ria. Ya. Selanjutnya. Oke, yang berikutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, ketua kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi kelompok kalian. Silakan kelompok 2. Maros, saya Maros. Pras yang tampil, Bu. Pras Oh, yang saya tampil. ngambil. Astaga, yaudah saya tampil. Hasil ini ya dari kelompok 2 nih, Bu. Ya, hasil praktikum. Tadi ambil sama sih, Bu. Kayak sari kunyit ya. Itu Iya, kuning sejudah ini pakai kuning muda, Bu. iya. Kemudian daun pandan hijau muda. Mm. Sari cabai merah muda. Kemudian yang makanan merah kuning sama, Bu. Tidak berubah warna ya? Enggak, Bu. Oke, baik. Terus yang diskusi kelompok? Diskusi Silakan kelompok ya. presentasikan juga. Oh. Diskusi kelompoknya tadi kita hasil dari kami yang nomor berapa nih, Bu? Yang nomor 2, Nak. Nomor 1 Nomor tadi dua ya? kan sudah kelompok 1. Oke, nomor 2. Iya. Hasil dari kelompok 2, kandungan zat dari hasilnya ya, langsung jawaban nih. Kandungan Iya. zat pewarna alami yang terdapat pada kunyit itu kurkumin ya, Bu. Iya. Daun pandan, klorofil, cabai, kapsantin. Kapsantin. Kapsantin ya. Iya. Kandungan zat pewarna buatan yang terdapat pada kemasan hijau, tartasin, yang merah itu eritrosin, yang kuning tartasin juga, Bu. Zat pewarna alami warnanya menjadi pudar ketika ditambahkan pelarut lain. Sedangkan zat pewarna buatan ketika ditambahkan pelarut lain warnanya tetap atau stabil. Seperti itu ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok, ternyata dalam zat pewarna buatan memiliki dampak bagi kehidupan atau bagi kesehatan kita, yaitu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, hal ini berkaitan dengan permasalahan di awal tadi, di video tadi, bahwa menggunakan zat pewarna buatan, misalnya tadi pada videonya itu rodamin B, bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Misalnya, sakit apa tadi? Bisa apa? Bisa penyakit kanker, kerusakan ginjal, kerusakan hati, dan gangguan pencernaan. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Bu. Nah, kalau semuanya sudah paham, sekarang siapa nih yang mau membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ria, yuk Ria. Silakan yang ingin membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya Bu, saya Bu, karena Pras sudah nyuruh Bu, nanti ketua kelasnya marah sama saya Bu. Iya, Bu. Cie, Ria sama Pras ada apa ini? Cie. Oke, silakan ya buat kesimpulan. Jadi kesimpulan kita hari ini, zat pewarna itu ada 2 Bu. Pertama, zat pewarna alami itu terbuat dari bahan-bahan yang alami. Kemudian yang zat pewarna buatan itu terbuat dari bahan-bahan kimia, Bu. Nah, kalau bahan pewarna buatan itu ada yang berbahaya, seperti bahan yang untuk tekstil itu bisa mengakibatkan penyakit, Bu, seperti kanker, kemudian kerusakan hati dan pencernaan, Bu. Gitu kesimpulannya hari ini. Jadi kita harus berhati-hati saat kita membeli makanan dan minuman. Oke, terima kasih Ria, sangat luar biasa ya kesimpulan dari Ria. Tepuk tangan dong untuk Ria. Hadiahnya enggak, Bu? Cie. Nah, oke. Anak-anak,
Jadi kesimpulannya seperti itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ria tadi, bahwa zat pewarna ada 2 jenis, yaitu zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Zat pewarna alami itu berasal dari alam, sedangkan zat pewarna buatan itu berasal dari zat-zat kimia. Nah, ternyata zat pewarna buatan memiliki dampak baik kehidupan kita itu pada kesehatan kita, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, solusi untuk menghindari penggunaan zat pewarna buatan, yaitu seperti yang tadi katakan Ria, membuat makanan dan minuman sendiri menggunakan zat pewarna alami dan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang berwarna mencolok. Seperti itu. Bisa paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baiklah anak-anak, kalian semua sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan post-test tentang materi hari ini. Jadi Ibu akan bagikan lembar soal untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan dengan teliti dan jujur. Ya, bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Maredo yang suka nyontek, Bu. Oke. Oke, anak-anak, apakah semua sudah menerima lembar soal? Sudah, Bu. Sekarang dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan post-test ini. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Bu Kadek, lihat punya saya. Itu dia nyontek. Waduh. Tidak boleh nyontek ya anak-anak, masing-masing kerja sendiri. Iya, dengan Kadek itu, Bu. Iya, Maredo, colek-colek saya, Bu. Maredo. Ya, kejujuran itu penting anak-anak. Oke, baik. Apakah semua sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Bu. Sudah selesai. Satu lagi, Bu. Hasil post-testnya, ya. Oke. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita tentang zat pewarna telah selesai. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang zat pengawet. Jadi Ibu harap kalian semua untuk membaca materi tentang zat pengawet melalui buku paket atau internet ya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada punya satu kata bijak untuk kalian, yaitu jika hidup itu lukisan, kamu tak harus membuatnya penuh warna, tapi membuatnya berarti dengan warna-warna yang kamu miliki. Ya, oke, baik anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin kita dalam doa ya. Oke, siap, Bu. Ya, Bu Guru dan teman-teman, setelah kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa ya sebelumnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Ketua kelas yang sudah pimpin kita dalam doa. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah sangat luar biasa semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua ya. Tetap semangat untuk belajar anak-anak. Semangat, Bu.